Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya untuk beribadah dan memuji Tuhan. Sekarang sebelum kita memulai ibadah, Kakak Hana akan mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kakak Hana. Nah, adik-adik, mari siapkan hati dan sikap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah online di rumah kami masing-masing. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami akan memuji Engkau dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap hati kami, untuk kami boleh menaikkan pujian kami dan juga mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Kakak Layan. Kiranya Engkau boleh menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Adik-adik, selamat pagi. Shalom. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Pagi ini, bertemu lagi dengan Kak Nana. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kak Nana akan mempersilakan adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu, lalu membuka Alkitab adik-adik dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Setelah adik-adik membaca Alkitab tadi, kakak sekarang mau tanya, siapa yang di sini percaya sama Tuhan Yesus? Pasti semua percaya ya sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita akan menerima apa sih? Ya, ada yang menjawab keselamatan? Betul, kita akan menerima keselamatan. Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya untuk menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti menerima keselamatan tersebut. Nah, adik-adik, inilah makna keselamatan yang diberitakan Rasul Paulus di dalam pembacaan Alkitab pada saat ini. Rasul Paulus yang telah menjadi Rasul Kristus pada masa itu mencoba menjelaskan dan meyakini setiap orang yang ia temui, termasuk saudara-saudaranya bangsa Yahudi, bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Bahkan di tengah-tengah pertemuannya dengan para pemuka bangsa Yahudi, Rasul Paulus dengan berani menyatakan bahwa Yesuslah penggenapan hukum Musa dan kitab para nabi. Namun adik-adik, sayangnya enggak semua dari mereka yang mendengarkan pengajaran Rasul Paulus saat itu mau menerima adik-adik.
Mereka tidak yakin akan berita keselamatan tersebut. Banyak dari mereka yang menolak, bahkan berusaha mencelakakan Rasul Paulus dengan memasukkannya ke dalam penjara. Inilah rintangan yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus, adik-adik, bahkan dari saudara-saudaranya sendiri, bangsa Yahudi, yang telah mengeraskan hati, menutup telinga, dan mata mereka terhadap Injil keselamatan itu. Tapi adik-adik, apakah Rasul Paulus menyerah? Betul, enggak. Rasul Paulus tetap yakin, tetap semangat, bahkan tetap terus memberitakan Injil keselamatan dari dalam penjara, adik-adik. Karena Rasul Paulus yakin nih adik-adik, ada banyak orang yang akan bersedia mendengar bahkan menerima pemberitaan Injil keselamatan itu. Sekalipun di tengah-tengah bangsa yang lain. Jadi kabar baik itu akan tersebar sampai ke ujung bumi. Nah adik-adik, jika tugas pemberitaan Injil keselamatan itu dulunya dipercayakan kepada Rasul, yang salah satunya adalah Rasul Paulus, lalu saat ini menjadi tugasnya siapa ya? Ya, sudah pasti saat ini menjadi tugas semua anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya dan juga pengikut Kristus masa kini. Yap, Kitalah yang saat ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk tetap semangat memberitakan Injil keselamatan tersebut. Tapi kira-kira mudah nggak ya melakukan tugas ini? Ya sudah pasti nggak mudah ya. Tantangan, rintangan, dan penolakan yang dirasakan Rasul Paulus pada masa lalu pasti juga akan tetap kita rasakan pada masa kini. Apalagi kita hidup di tengah bangsa yang majemuk seperti bangsa kita Indonesia, di mana kekristenan juga menjadi kaum minoritas. Maka tantangannya sudah pasti akan semakin berat ya adik-adik. Tetapi kiranya teladan dan semangat yang ditunjukkan Rasul Paulus pada saat itu tetap kita kobarkan saat ini ya. Kita tetap semangat untuk memberitakan karya keselamatan kepada mereka yang mau menerima dan membuka hati terhadap berita keselamatan tersebut. Tetapi gimana ya caranya untuk memberitakan keselamatan? Kan kita nggak pintar berkhotbah ya atau mengajar seperti Rasul Paulus. Nah adik-adik, caranya mudah banget. Cara memberitakan keselamatan nggak hanya melalui khotbah dan pengajaran kok, tetapi juga melalui karya hidup kita sehari-hari. Ya betul, tindakan. Mau selalu mengasihi, mau selalu menolong sesama, dan berbuat baik kepada sesama tanpa memandang apa suku mereka, apa ras mereka, dan apa agama mereka. Apalagi nih adik-adik, zaman sekarang media sosial sudah berkembang pesat. Kita juga harus hati-hati loh menggunakannya. Selalu ingat nih adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau nge-share sesuatu berita, adik-adik harus tahu dulu nih, berita itu benar atau tidak. Berita itu dari mana nih? Sumbernya dapat dipercaya atau tidak. Jadi, jangan asal untuk menge-share. Lalu juga di lingkungan adik-adik nih. Mudah sekali. Kan banyak sekali nih yang berbeda di lingkungan adik-adik. Berbeda agama, berbeda ras, dan juga suku. Nah, adik-adik harus saling menghormati ya. Jadi adik-adik, kita harus tetap semangat untuk memberitakan keselamatan itu melalui hidup kita, melalui tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus pasti beserta kita. Nah, jadi adik-adik, untuk minggu ini, Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada kita bahwa berita keselamatan telah dinyatakan untuk semua orang melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, sebagai anak-anak yang percaya, kita harus memberitakan keselamatan itu melalui karya hidup kita dengan cara menghormati, mengasihi, bertoleransi, dan juga menolong tanpa memandang suku, ras, maupun agama. Oke adik-adik, untuk mengakhiri pelayanan anak minggu ini, kita akan berdoa. Kakak akan memimpin berdoa. Adik-adik dipersilakan untuk sikap berdoanya. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh dalam perlindungan-Mu untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, melakukan ibadah bersama melalui online. Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, ajar kami tetap semangat untuk memberitakan Injil Tuhan, yaitu Injil keselamatan, bagi orang-orang di sekitar kami melalui tindakan dan perbuatan kami.
Tuhan berkati kesehatan kami Tuhan berkati juga bangsa ini, Tuhan berkati orang-orang yang sedang berjuang untuk menyelamatkan kondisi bangsa saat ini. Tuhan juga berkati kegiatan sekolah kami, Tuhan berikan semangat kami walau di tengah-tengah pandemi sekarang. Tuhan juga berkati kesehatan orang tua kami, Tuhan berkati mereka agar mereka dalam masa pandemi ini bisa dapat terus mengawasi kami, mengawasi kegiatan dan menemani kami. Tuhan berkati 1 minggu kami ke depan, Tuhan berkati perkataan kami, Tuhan berkati semua tindakan kami agar kami tetap mencerminkan anak-anak Tuhan yang mempunyai sikap yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.